Di video kali ini kita akan belajar tentang Firebase. Jadi saya akan membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan Firebase. Jadi nanti data yang akan kita simpan kita masukkan ke dalam Firebase. Nah, yang pertama adalah silakan kalian buka firebase.google.com. Lalu kita bisa ke konsol. Nah, di konsol kalian bisa lihat ya, di sini kalian bisa melihat project apa aja yang sudah pernah kalian buat. Jadi kalau kalian sudah ada project-project yang lama, kalian bisa lihat di sini. Nah, tapi kalau kalian belum ada, maka di sini kosong. Tapi nggak usah khawatir, kalian di sini tinggal add project aja. Nah, kalian masukkan nama project yang ingin kalian berikan. Jadi misalnya di sini saya membuat sebuah project ya. Projectnya adalah Firebase Simple Demo. Nah, di sini kalian ada identifiernya, jadi ada ID-nya untuk project yang kalian buat. Kalian bisa rubah atau tidak. Nah, saya tidak akan merubahnya. Saya akan langsung ke continue. Lalu ini saya juga akan lakukan continue ya. Nah, select on an account-nya, saya arahkan ke default aja. Lalu saya akan lakukan create project. Nah, silakan kalian tunggu proses ini sampai dengan selesai, sampai dengan warna kuning ini akan penuh gitu ya, sampai ke asalnya. Jadi di sini dia sedang melakukan atau sedang mempersiapkan project yang sudah kita infokan sebelumnya. Nah, nanti di dalam project itu kita bisa tambahkan aplikasi apa yang mau kita kaitkan ke dalam project tersebut. Lalu misalnya kita mau membuat database gitu ya, kita membuat tabel, kita bisa lakukan di situ. Nah, kalau sudah selesai, kita akan terima message seperti ini. Your new project is ready. Nah, kita tinggal continue. Maka di sini dia akan masuk ke dalam project yang kita buat tadi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada authentication, ada Firestore database, ada real-time database, storage, hosting, function gitu ya, dan machine learning. Nah, ini yang bisa kita pakai di dalam Firebase. Jadi misalnya kita mau buat untuk authentication login gitu ya, kita mau pakai database-nya, kita mau pakai storage-nya. Jadi misalnya saya punya gambar ini mau saya letakkan di dalam storage-nya Firebase. Nah, itu bisa gitu ya. Kita mau nyimpan file di dalam storage itu juga bisa. Nah, yang akan kita gunakan sekarang hanya ada di Firestore database. Sebetulnya Firestore database dan real-time database ini sama. Bedanya real-time ini lebih lama ya daripada Firestore. Nah, di Firestore sendiri kalau kita lihat nanti susunannya sudah lebih mudah dipahami, jadi kita bisa lebih enak membuat programnya. Ya, lalu kita bisa lihat di sini. Jadi Firebase ini tidak hanya bisa dipakai oleh Android atau dengan Android Studio gitu, tapi kita bisa manfaatkan Firebase ini dengan beberapa OS gitu. Jadi bisa di iOS gitu ya, bisa di Android, bisa di web. Kalau hybrid gitu ya, kita manfaatkan di web atau dia manfaatkan di Unity. Ya, jadi untuk yang sekarang nanti kita akan masuk ke Android, tapi kita nggak perlu tambahkan di sini untuk projectnya. Karena di Android Studio sendiri sudah ada fasilitas untuk menghubungkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa ke Android Studio-nya dulu. Ya, kita buka di sini. Lalu kita ke Tools ya. Ke Tools, lalu kita buka di sini ada Firebase. Kita klik aja. Nah, di sini kita akan membuka asisten untuk Firebase. Jadi enaknya kalau di Android Studio seperti itu. Di sini sudah disediakan gitu ya. Kita mau pakai yang mana, kita bisa langsung pilih di sini. Nah, kita bisa authentication, analytic gitu ya, real-time database, Firestore, storage. Nah, itu bisa semua.
Nanti kalian akan lihat bahwa di sini juga, cukup jelas ya untuk memberikan panduan-panduan untuk koneksinya. Di source-nya juga dia sudah ada contohnya, contoh source-nya. Jadi kalau saya mau menambah database-nya gimana gitu ya, itu sudah ada di sini. Kita bisa lihat juga. Nah, kita akan pilih Firestore untuk sekarang. Kita klik aja di Firestore-nya, lalu kita klik ini, Read and Write Document. Nah, ini adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan pada saat kita mau mengkoneksikan program kita ke Firebase. Yang pertama, ya kita cek dulu gitu ya, kita harus connect ke Firebase-nya. Kita klik aja di sini. Nah, biasanya dia akan minta untuk di-build dulu. Jadi, kalau kalian yang belum build gitu ya, silakan di-build. Seperti saya ini belum di-build. Oke, saya build dulu ya di sini. Nah, di sini saya tadi coba langsung run ya. Jadi, kalau run kan dia juga build. Jadi, kita bisa lakukan seperti itu. Atau kalau misalnya kalian mau hanya build aja juga diperbolehkan. Yang penting, project ini sudah pernah di-build. Nah, kalau kalian sudah selesai build, kita bisa klik connect to Firebase. Nah, maka dia akan berpindah ke web browser kalian. Ya, pastikan loginnya di sini karena Google itu kan bisa banyak login ya. Pastikan login ini sama dengan project yang sudah kalian buat. Nah, lalu di sini kita tinggal pilih project mana yang mau kita hubungkan gitu ya. Kita klik aja karena kita tadi gunakan yang Firebase Simple Demo ya. Kita klik aja di Firebase Simple Demo. Nah, di sini dia sudah otomatis menghubungkan antara Firebase kita dengan Android Studio ya. Nah, kita tinggal connect. Nah, dia sudah connected. Kita bisa lihat di sini, kita refresh aja. Ini bisa kita tutup ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada satu app. Kita bisa lihat juga bahwa di sini adalah Comkawu Need Firebase Demo gitu ya. Di mana kita bisa lihat itu, kita lihat aja di bagian atas. Di main activity di bagian atas. Nah, package ini akan terrecord di dalam Firebase-nya. Seperti itu. Nah, kalau saya mau nambahkan aplikasi lagi gimana? Kita bisa add aplikasi di sini. Seperti itu. Ya. Nah, bisa jadi di sini dia tidak tertambahkan gitu. Kalau tidak tertambahkan, kita bisa tambahkan manual sebetulnya gitu ya. Tapi kalau kita sudah berhasil dengan ini, kita nggak perlu lagi menambahkan manual. Nah, kalau kita menambahkan manual ya, misalnya dia tidak bisa terkoneksi, maka kita harus tambahkan di sini ya, add app. Lalu kita pastikan juga bahwa ini Google Service JSON-nya itu sudah kita kopikan. Jadi sudah ada di dalam folder project-nya. Oke, kita kembali lagi ke Android ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Misalnya kita mau lihat seluruh file di keseluruhan project, ya kita rubah ke project. Kalau kita mau lihat file-file yang kita gunakan aja pada saat kita membuat sebuah aplikasi Android, ya kita pindah aja ke Android. Nah, lalu kita klik yang nomor 2 ya, Add Cloud Firestore to your app. Jadi di sini dia juga infokan apa yang akan dilakukan. Jadi dia akan menambahkan di build Gradle-nya supaya dia tersambung ke Firebase Firestore-nya. Jadi nanti pada saat kita gunakan di dalam main activity-nya, kita bisa langsung panggil. Kita tinggal accept change ya. Ini bisa kita lakukan manual. Jadi kalau misalnya kalian nggak dari sini, kalian tambahkan satu-satu gitu bisa. Jadi misalnya di build Gradle,
tambahkan class path-nya, terus di Bleed Gradle app-nya kalian tambahkan apply plugin-nya, tambahkan implementation-nya, itu bisa juga. Nah, ini tinggal kita accept. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini dia sudah menambahkan. Jadi sudah ada Firebase Firestore-nya, tapi dia masih dalam proses synchronize. Nah, saya kembali aja ke main activity sambil menunggu. Ya. Nah, seperti biasa, kita akan lebih enak kalau kita menggunakan data class. Data class bisa dibuat di dalam gitu ya, bisa dibuat di luar. Kalau saya lebih terbiasa dibuat di luar. Jadi saya new Kotlin class seperti biasa. Nah, misalnya kita buat di sini adalah daftar nama. Saya memang buat di luar supaya main activity kita nggak penuh ya, nggak terlalu panjang. Jadi kita buat aja misalnya di sini saya mau isi dia dengan NRP. Lalu saya isi dia dengan nama. Jadi nanti data yang akan kita simpan di dalam Firebase itu adalah ini gitu ya, NRP dan nama. Lalu kita kembali ke main activity. Sebentar, saya besarkan sedikit ya tulisannya. Oke, semoga lebih kelihatan di sini. Nah, lalu kita akan buat dulu tampilannya. Ya, kita akan buat dulu tampilannya. Misalnya kita mau bikin nanti satu halaman aja supaya nggak terlalu ribet ya. Jadi ini saya rubah dulu ke linear layout. Linear layout. Lalu saya tambahkan orientation-nya seperti biasa. Ya, ini saya hapus. Saya akan buat 2 edit text. Jadi di sini match parent, di sini wrap content. Saya kasih ID-nya dia. Saya kasih NRP. Lalu saya kasih hint ya, supaya saya nggak tambahkan ini sebentar. Ini hint. Lalu saya akan buat edit text lagi. Di sini match parent, wrap content. Intinya itu nama. Tadi saya akan gunakan NRP dan nama. Lalu saya kasih hint, masukkan nama. Oke, lalu saya kasih di sini button ya. Jadi buttonnya nanti pada saat nama itu saya klik, maka dia akan masuk ke Firebase. Saya nggak akan gunakan share preference, saya nggak akan gunakan untuk menampung array-nya di situ gitu ya. Tapi nanti saya akan baca langsung dari Firebase, baru saya pindahkan ke array list seperti itu. Nah di sini ini match parent, wrap content. Saya kasih teksnya ya. Teksnya simpan data. Lalu ID-nya saya kasih button simpan. Oke, lalu di bawahnya sebetulnya di sini kalian bisa gunakan recycle view, kalian bisa gunakan list view gitu ya. Tapi karena kita mau coba yang sangat sederhana, jadi kita akan gunakan list view supaya kita nggak perlu membuat adapternya. Nanti kita bisa kembangkan lagi kita menggunakan recycle. Oke, kita akan gunakan list view di sini. Lalu ini match parent, ini juga match parent. Kita kasih ID.
ID-nya dia adalah LV data. Nah, seperti ini. Jadi ada dua edit text, ada satu button dan satu list view. Oke, setelah itu kita pindah lagi ke main activity. Nah, di main activity kita buat dulu ya. Kita buat variabel-variabelnya dulu. Jadi kita akan butuh yang namanya database gitu. Nah, kita buat database-nya gimana? Kita bisa lihat sebetulnya di sini. Jadi kalau langkah pertamanya gitu ya, kita harus inisialisasi Cloud Firestore-nya. Nah, lalu kita bisa add data dengan cara seperti ini ya. DB collection ini, terus misalnya kita mau membaca, kita juga bisa lakukan dengan ini gitu. Lalu kita bisa apa ya tadi ya, bisa menggunakan query-nya untuk order dan limit query-nya, tapi kita nggak akan gunakan itu sekarang. Kita tutup dulu aja asistennya supaya nggak terlalu banyak ya. Nah, kita buat dulu Firestore-nya. Jadi inisialisasi database-nya dulu. Misalnya kita gunakan DB. Variabel DB kita arahkan ke Firebase Firestore. Jadi dia tipenya adalah Firebase Firestore. Lalu untuk inisialisasi awal, saya harus lakukan get instance. Seperti ini. Oke, lalu saya akan buat variabel untuk view yang sudah saya buat ya. Jadi saya buat NRP. Saya buat NRP, saya buat nama. Lalu saya buat juga button. Button simpan ya, salah ya. Ini saya rubah dulu, button simpan, bukan simpang. Saya gunakan button simpan. Oke. Lalu list view-nya juga saya buatkan variabel di sini gitu ya. View by ID list view LV data. Nah, saya sudah buatkan semua di sini ya. Tinggal kita lakukan penambahannya. Yang belum apa, mungkin kita butuh juga untuk rilisnya supaya nanti pada saat kita mau menampilkan di dalam list view-nya kita nggak kesusahan. Nah, untuk list view-nya mungkin saya buat di global aja ya. Jadi saya buat di luar on-grid-nya supaya nanti bisa dipakai ya, karena saya akan buat di sini nanti fungsi untuk baca dan untuk hapus di luar on-grid supaya nggak bingung. Jadi saya buatkan aja di sini data nama, bentuknya dia adalah release of daftar namanya. Nah, saya buat dia menjadi inisialisasikan dengan release kosong. Seperti ini, lalu saya buat juga adapter ya. Adapternya ini saya buat let init aja. LV adapter. Karena kan kalau kita menggunakan list view ya, kita butuh adapter dengan tipe array adapter. Nah, lalu di sini saya baru kasih dia isi dari LV adapternya.
Jadi kalau kalian lupa dengan bagaimana membuat array adapter, kalian bisa buka latihan yang list, tentang list view. Nah, di situ sudah ada bagaimana kita membuat array adapternya. Kalau misalnya kita butuh yang lebih kompleks, gimana? Kita bisa buat aja menggunakan custom adapter. Oke. Android.r.layout kecil ya. Simple list item 1. Oke. Lalu yang mau saya tampilkan adalah data nama. Seperti itu. Oke, nanti jadinya ini tidak akan satu persatu gitu ya, meskipun kita punya NRP dan nama, tapi nanti dia akan menjadi satu kesatuan dari daftar namanya itu. Nanti kalian akan lihat hasilnya seperti apa. Ya, lalu saya arahkan untuk list view-nya, saya arahkan ke LV adapter. Nah, seperti ini. Ya, seperti biasa. Lalu yang mau saya lakukan lagi apa? Saya akan melakukan penyimpanan. Nah, sebelum itu kita bisa kembali ke Chrome-nya. Kita klik di Firestore Database. Di sini. Nah, lalu kalian bisa lakukan create database. Jadi di create Firestore ini sebetulnya mirip ya dengan SQL gitu ya. Jadi kita bisa create database-nya, kita bisa buat tabelnya. Nah, sekarang kita buat database-nya dulu. Di sini kita bisa gunakan production mode gitu ya, atau kita gunakan test mode. Nah, saat ini kita akan gunakan test mode supaya dia kita nggak perlu ngatur privilege-nya, tapi dia bisa langsung read dan write. Nah, untuk test mode biasanya kita akan dibatasi dengan waktu gitu ya. Jadi ini, misalnya saya sekarang di tanggal 23 bulan 11 gitu 2021. Jadi ini akan dibatasi atau kita bisa melakukan baca dan tulis itu sampai dengan ini. Setelah itu kita harus atur privilege-nya sendiri. Oke, kita next aja di sini. Ya, lalu kita pilih Cloud Firestore location-nya di mana. Ini nantinya nggak bisa kita rubah gitu. Jadi kita harus pilih aja. Biasanya kita akan pilih yang multi region. Jadi misalnya kalian mau pilih yang Asia gitu ya, ya bisa aja, tapi akan lebih, kalau saya biasanya pilih yang multi region. Lalu kita enable di sini. Oke, kita tunggu aja. Nah, kalau sudah kita akan ditampilkan seperti ini. Nah, fungsinya tadi itu kita, kenapa kita pilih production atau pilih test, kita bisa lihat di rules. Nah, di rules ini, ya, ini sama seperti yang tadi. Ini bisa kita rubah-rubah juga. Misalnya kita mau lebih lama atau kita mau mundurkan, nah ini bisa kita rubah-rubah juga. Seperti itu. Oke, kita kembali ke data. Nah, nanti di sini gitu ya, di Android-nya kita akan bikin. Jadi collection yang pertama ini bisa kita bilang sebagai tabelnya. Jadi misalnya kalian mau punya lebih dari satu tabel, bisa nggak? Bisa aja. Ya, bisa kalian lakukan di sini. Biasanya kan satu aplikasi itu satu database gitu ya. Satu database, lalu di dalamnya baru kita atur bagaimana cara menyimpannya, seperti itu. Oke, lalu saya akan buat satu fungsi ya, agar bisa disimpan. Jadi saya akan buat button simpannya, button simpan titik
set on click listener. Lalu yang akan dilakukan dia di situ adalah misalnya tambah data, saya akan kirimkan DB, lalu NRP ya, NRP titik teks titik toString sama nama teks to string. Jadi saya akan membuat sebuah fungsi di sini. Jadi di luar onCreate ya, saya akan buat satu fungsi tambah data. Jadi saya nggak masukkan di dalam. Ya, kita tinggal buat db-nya adalah Firestore. Lalu saya buat NRP di sini string, lalu nama string. Oke, nah baru di dalamnya kita akan lakukan. Jadi misalnya saya mau buat di sini, saya masukkan ke data kelasnya gitu ya. Jadi saya buat file nama baru, daftar nama, saya kasih NRP, nama. Jadi saya buat baru ya. Nah, lalu saya misalnya kasih db.collection. Jadi cara kita menyimpan kita lakukan dengan db.collection. Jadi collection itu yang bagian sini ya. db.collection, lalu kita kasih nama. Misalnya saya mau kasih nama tabelnya adalah tb nama atau tb nama gitu lah ya. tb nama, lalu kita tinggal lakukan add. Add-nya apa? Yang mau kita add adalah nama baru di sini. Jadi nama baru. Nah, kita bisa tambahkan kalau dia berhasil apa yang dilakukan dan kalau dia tidak berhasil apa yang dilakukan. Nah, caranya adalah kita kasih add on success listener. Ya, misalnya kalau dia prosesnya sukses gitu ya. Prosesnya sukses, maka saya akan mengirimkan log atau membuat sebuah log gitu ya. Log di sini saya kasih Firebase simpan data berhasil misalnya gitu. Lalu kita mau apa? Kita mau kosongkan NRP dan nama. Nah, karena kita mau panggil ini di luar dari function onCreate, maka ini kita buat di luar gitu ya. Let init var etnrp sama dengan edit text. Ya, terus let init var et nama sama dengan edit text. Nah, di sini saya hilangkan. Kok sama dengan ya titik 2. Oke. Nah, lalu di sini kita tinggal misalnya manggil gitu. Kalau dia sukses maka etnrp titik text titik set text. Nah, saya hapus isinya. Et nama titik set text. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan juga misalnya kalau dia gagal gitu ya. Ya kita add on failure listener. Saya buat log titik d. Lalu saya kasih juga Firebase supaya kalau nanti kita mau mencari lognya gampang ya. Semua tagnya adalah Firebase. Nah, lalu di sini kan ada it exception. Kalau yang di sini dokumen reference. Nah, dokumen reference ini nanti kita bisa ambil ID-nya gitu. Jadi setelah collection itu adalah dokumen. Nah, kalau di sini adalah exception. Biasanya kalau dia error, kita bisa ambil message-nya apa. Nah, kita bisa ambil di sini. Message.
Nah, kita bisa ambil di sini. Oke, kita coba dulu aja, kita run dulu ya. Di sini sudah tambah data. Oke, kita run dulu. Nanti dia nggak akan tampil di list view-nya karena kita belum read ya, belum read data dari Firebase-nya. Tapi kita akan langsung lihat di Cloudflare Store-nya, apakah dia langsung masuk atau tidak. Oke, saya masukkan di sini 1, lalu di sini 12. Jadi NRP-nya 1, namanya 12, kita lakukan simpan data. Nah, dia di aplikasinya nggak akan terjadi apa-apa gitu ya, karena kita belum lakukan read ataupun apapun. Jadi kita di sini coba lihat langsung di Firebase-nya, kita refresh aja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia sudah bisa masuk ya. Jadi ada TB nama, ini adalah collection-nya, lalu dia dokumen, ya, dokumen, lalu dia ke collection. Nah, di collection ini kita bisa masukkan namanya berapa, NNP-nya berapa. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus atau kita mau melakukan edit, ya, biasanya kita akan ambil dari dokumennya. Ini kita sebutnya sebagai dokumen ID. Jadi dia di-generate otomatis. Nah, yang jadi kendala adalah misalnya saya mau masukkan NRP1 lagi gitu ya. Kalau di sini saya bisa masukkan karena dokumen ID-nya akan di-generate yang berbeda. Nah, supaya saya nggak bisa masukkan NRP1 lagi atau kalau misalnya saya masukkan NRP1 namanya ABC gitu ya, maka nama 12 ini akan berubah ke ABC karena dia di dokumen itu sifatnya harus unik. Kalau sama, maka dia akan merubah datanya. Nah, caranya gimana? Saya bisa lakukan dengan merubah. Jadi kalau di sini saya cuma gunakan collection ya, di sini saya tambahkan dokumen gitu ya. Lalu saya kasih misalnya yang unik atau primary key saya itu adalah NRP. Jadi yang di sini saya kasih dia NRP. Nah, setelah dia dokumen gitu ya, maka yang kita lakukan bukan add tapi set. Add itu dilakukan untuk menambah dokumennya. Tapi karena dokumen di sini saya atur, maka di sini saya gunakan set. Ya, kita coba jalankan lagi. Nah, misal saya tambahkan lagi di sini ya. Saya tambahkan juga 1, terus namanya adalah 12, sama ya. Saya lakukan simpan data. Nah, di sini yang masuk adalah 1 gitu ya. 1, nama 12, NRP 1 gitu. Jadi, dia akan masuk yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya di sini saya tambahkan lagi 1, lalu di sini saya rubah menjadi coba, lalu saya simpan. Nah, maka yang terjadi adalah 1 ini yang diupdate.
Nah, itu bedanya. Jadi kalau kita mau pakai dokumen gitu ya, kita mau ngatur dokumennya, ya kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Jadi kita nggak gunakan dokumen yang di-generate otomatis, tidak menggunakan ID-nya dia gitu ya, tapi kita atur secara primary key kita itu mana yang mau kita gunakan. Nah, seperti itu. Oke, ini bisa kita hapus. Ini saya hapus aja. Ya, jadi delete dokumen. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau hapus dokumen ini, kita harus dari sini gitu ya, delete dokumen. Tapi kalau kita dari sini, kita akan delete collection. Ini yang akan di-delete secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, nah lalu kita akan coba juga untuk read-nya. Ya, jadi kita buatkan dulu function untuk read data. Misalnya kita buat read data db Firebase Firestore gitu ya. Kalau kita mau read, saya hanya perlu db-nya aja, misalnya gitu. Nah, kita buat db.collection sama ya, karena kita akan gunakan tabel yang sama, jadi kita bilangnya tb. Ini bukan tabel sih sebenarnya, tapi dia adalah collection. Tapi kalau supaya gampang ya kita asumsikan ini adalah tabelnya. Nah, kita lakukan dengan get. Get, lalu kalau dia berhasil gitu ya, sama kita buatkan on success sama on failure nanti. Yang dilakukan apa? Misalnya saya hapus dulu data namanya, saya clear. Jadi data nama tadi kan array list ya di sini ya. Data nama, nah ini array list dari daftar nama. Jadi saya clear di sini, lalu saya for aja. Di sini kan ada it, itu adalah query snapshot gitu ya. Jadi hasilnya gitu ya, hasilnya. Kita bisa tambahkan misalnya gini, result. Jadi nanti di dokumen in result, karena hasil query-nya tadi saya masukkan ke result gitu ya, query snapshot-nya tadi. Nah, lalu di sini saya misalnya buat sama ya, nama baru sama dengan daftar nama yang saya ambil dari sini. Jadi dokumen titik data titik get nrp toString. Ya, nrp dari mana? nrp dari sini. nrp dan nama. Lalu saya masukkan juga untuk namanya. Dokumen titik data titik get nama toString. Nah, lalu saya buatkan data nama titik add nama baru. Jadi setiap dokumen yang saya ambil satu persatu gitu ya, saya masukkan ke nama baru. Di sini kalau kita mau tambahkan log juga boleh, kalau enggak, iya enggak apa-apa gitu ya. Lalu jangan lupa data nama ini kan ditampilkan di list view tadi ya. Jadi kita perlu lakukan notify dataset change. Notify dataset change gitu ya. Nah, lalu kalau dia on failure, kita bisa copy aja dari sini supaya cepat. Nah, kita bisa kayak gini. Lalu kapan read data ini mau kita jalankan? Otomatis ya, yang pertama pada saat saya tambah data, kalau dia sukses, saya akan lakukan read data. Jadi saya read lagi dari Firebase-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua dari mana? Pada saat saya mau membuka aplikasinya, otomatis saya harus tahu kan data apa aja yang sudah ada di Firestore-nya. Jadi saya bisa tambahkan juga di sini. Jadi pada saat ini ya, saya bisa lakukan read data db. Nah, harus di bawahnya variabel db gitu ya, supaya kita bisa masukkan. Oke, sebentar, ini ada yang
Oh, ini to string. Oke. Nah, kita akan coba jalankan lagi. Nah, ini ya, dia butuh waktu, tapi di sini dia bisa nampilkan bahwa daftar nama 1 coba. Jadi misalnya kita tambahkan lagi 2, OP gitu ya. Nah, dia akan masuk juga di sini. Di Firebase-nya dia juga otomatis ada. Ini adalah Firebase gitu ya. Nah, kalau saya mau hapus gimana? Oke, karena saya di sini hanya pakai list view ya. Kemungkinan kita buatnya gini aja. Jadi list view-nya itu kalau dia diklik maka dia akan menghapus datanya. Ya, kita buatkan dulu di sini. Di on create-nya saya buatkan on item click-nya ya. Jadi lv data titik set on item click listener. Ya, ini biarkan adapter view-nya. Lalu di sini saya buatkan, saya akan panggil hapus data db. Lalu saya akan berikan NRP yang mau dihapus gitu. Jadi data nama KI ya, KI ini titik NRP. Nah, hapus datanya saya buatkan. Jadi saya buatkan di sini function hapus data db, nrp titik 2 string. Sorry. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal delete ya. db collection nama collectionnya tadi, db nama titik, oke sorry ini db titik 2 Firebase ya. Nah, db nama titik dokumen. Nah, ini enaknya kalau kita gunakan dokumen itu adalah NRP, kita bisa langsung delete per dokumennya. Kalau enggak, berarti saya harus cari tahu dulu data tersebut ID-nya berapa, baru saya hapus. Nah, di sini saya bisa lakukan dokumen NRP titik delete. Tinggal kita buat nih. Kalau saya misalnya sukses, ya, pada saat dia sukses, maka yang dilakukan supaya reviewnya refresh ya, saya lakukan read data lagi misalnya seperti itu. Read data db, kalau dia failure, saya copy lagi aja. Harusnya di sini kalian bisa kasih penanda gitu ya, jadi pada saat nanti mau misalnya ada error, kalian bisa cari di sini. Nah, jadi sudah kelihatan gitu ya. Kita coba aja, kita jalankan. Ini cukup. Nah, ini saya kecilkan dulu aja ya, supaya kalian bisa lihat hasilnya. Oke, misalnya di sini saya klik ini ya, 2. Nah, dia akan ke delete di sini secara otomatis. Jadi Firestore atau Firebase ini dia termasuk yang real time. Jadi kita hapus ya dia akan langsung terhapus gitu ya. Misalnya ini kita lihat yang 1, terus saya ganti namanya. Oke.
Nah, dia kan seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ya dia kan sudah terhapus gitu ya. Saya masukkan 2, apa, simpan, nah dia akan masuk. 3, rubah, nah dia akan masuk seperti ini. 4, nah, saya masukkan 4, copy, nah dia akan masuk ya. Kita bisa delete sesuai dengan fungsinya. Jadi nanti kalau kalian di sini kan kita gunakan yang list view ya, sederhana sekali. Jadi kita masukkan lalu kita tampilkan supaya nggak susah, kita tampilkan dalam bentuk list view. Nah, nanti kalian bisa rubah. Misalnya kalian mau tampilkan dengan lebih baik gitu ya, dengan lebih bagus. Nah, kalian bisa gunakan recycle di situ. Terus kalau misalnya hapusnya saya nggak mau diklik tapi mau ada button, nah kalian bisa manfaatkan recycle-nya. Di situ kan kalian bisa buat item layout-nya. Ya, jadi bisa manfaatkan di situ. Nah, terus misalnya saya mau dari halaman lain. Nah, kalian bisa manfaatkan entah gunakan share preference atau kalian gunakan ekstra dari intentnya seperti itu. Ya. Nah, tabel yang atau database yang kalian buat di Firestore ini itu terserah kalian. Jadi kalian bisa desain database-nya sesuai dengan kebutuhan dari program kalian masing-masing. Kalau saya biasanya saya akan gunakan di sini yaitu tadi gitu ya, kita akan gunakan primary key-nya. Tapi kalau misalnya ada yang terbiasa dengan ID-nya, boleh juga, nggak ada masalah. Itu bukan salah gitu ya. Tergantung kita mau membuat atau mendesain database itu seperti apa. Oke. Nah, ini cukup sederhana. Jadi saya sengaja nggak menggunakan adapter, saya sengaja nggak buatkan Firebase ini di halaman sendiri karena kadang itu membuat bingung ya, kok banyak halaman seperti itu. Jadi saya langsung masukkan di sini. Jadi tambah data, hapus data, dan baca datanya, read data di sini. Kalian bisa coba, kalian bisa ikuti perlahan ya. Jadi kalau kalian mau lihat, sebentar saya buka dulu semua ya, supaya nanti kalau kalian ada yang kurang, kalian bisa berhenti di situ. Jadi kalau saya jelaskan kembali, di sini ada variabel untuk rilisnya yang akan saya tampilkan di dalam list view. Lalu saya buat list view adapternya, saya buat let init ya, karena saya mau isi dengan data nama, jadi saya buat dengan let init, nggak akan saya buat di atas gitu ya. Lalu saya buat juga etnrp dan etnama. Ini saya buat global, otomatis kalau dia global pasti saya lakukan let init. Kenapa? Karena saya nggak bisa mendeteksi etnrp ini di luar dari onCreate. Jadi seperti itu. Lalu di dalam onCreate saya buat variabel untuk Firebase Firestore-nya. Lalu saya inisialisasi semua variabel untuk view yang saya buat. Ya, terus saya buat list view adapternya di sini. Nah, lalu saya lakukan read data supaya pada saat saya jalankan program maka data itu akan tampil di list view yang sudah saya siapkan. Lalu saya buat button simpan dan saya buat set on item click listener-nya dari list view data yang saya punya. Button simpan, saya akan memanggil tambah data dengan parameter yang dikirim adalah database-nya, lalu NRP dan nama dari edit text. Lalu untuk list view set on item quick listener, jadi setiap item itu diklik maka saya lakukan hapus data yang parameternya adalah database dan juga NRP-nya. Kenapa saya gunakan NRP? Karena di database-nya saya desain dokumennya menggunakan NRP. Seperti itu. Lalu ditambah data, saya tinggal panggil ya collection-nya. Jadi collection-nya ini pasti sama. Tambah data, read data, hapus data itu harus sama. Karena yang kita mau tuju atau datanya itu ada di
TB nama ini gitu ya. Ini bisa kita jadikan konstanta ya, atau kita ingat-ingat aja seperti ini boleh. Ini tambah datanya, kita gunakan dokumen. Jadi kita gunakan set, tapi kalau kita nggak gunakan dokumen, kita gunakan add. Kenapa? Karena pada waktu kita add, yang kita add adalah dokumennya. Kalau dokumennya diatur, berarti kita tinggal men-set nama isinya apa. Oke, lalu kalau dia berhasil, maka dia akan mengosongkan edit text NRP dan edit text nama. Lalu dia akan memanggil read data supaya list view di sini dia berubah atau terrefresh ya. Nah, di read data sendiri saya panggil juga dari DB collection-nya, lalu data namanya saya clear, lalu saya ambil dari result-nya, saya masukkan satu persatu ke dokumennya untuk saya tambahkan di release data nama yang sudah saya siapkan atau yang sudah saya clear ya. Kenapa di clear? Supaya dia tidak double. Jadi karena kan di sini saya ambilnya adalah keseluruhan data yang ada di Firebase. Lalu jangan lupa kita lakukan notify dataset change. Oke, untuk hapus data kita tinggal lakukan delete. Jadi yang kita delete adalah dokumennya. Jadi satu dokumen itu kita delete. Jadi saya panggil dokumennya adalah NRP ya, memory key-nya, lalu saya tinggal lakukan delete. Nah, kalau dia berhasil, saya juga panggil read data supaya list view-nya terrefresh. Kalau enggak, data di Firebase-nya memang hilang, tapi di list view-nya kalian tidak akan kelihatan berkurang. Seperti itu ya. Oke, jadi kira-kira itu yang bisa kita buat di Firebase sederhana ini, Firebase demo ya. Mungkin nanti kita juga akan masuk ya, nggak mungkin tapi kita akan masuk ke yang lebih kompleks di situ. Tapi kalian pahami dulu dari yang simpelnya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga kalian semakin paham jadi bisa menerapkan ya. Kalau ada yang terlewat, silakan kalian post dulu. Di terakhir ini juga sudah saya siapkan, kalian bisa post di masing-masing functionnya. Oke, terima kasih semuanya. Silakan kalian mencoba.